Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ketemu lagi di Halim Tube Channel. Kali ini kita akan berziarah ke makam Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus di luar Batang. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu channel YouTube ini agar berkembang lebih baik lagi, agar bisa membantu agama Allah. Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus dilahirkan di Yaman Selatan, tepatnya di daerah Hadramaut. 3 abad yang silam, beliau dilahirkan sebagai anak yatim yang dibesarkan oleh seorang ibu, di mana sehari-harinya hanya hidup dari hasil memintal benang pada perusahaan tenun tradisional. Dalam perjuangan, Habib Hussein membela agama Allah. Ternyata Allah berkehendak lain. Wali Allah ini telah dipanggil dalam usia muda, kurang lebih dalam usia 30-40 tahun. Tepatnya beliau meninggal pada hari Kamis tanggal 17 Ramadan 1169 Hijriah atau bertepatan tanggal 27 Juni 1756 Masehi. Husain kecil sungguh hidup dalam kesederhanaan. Setelah memasuki usia belia, sang ibu menitipkan Habib Hussein pada seorang alim sufi. Di sanalah ia menerima tempaan pembelajaran thariqah. Di tengah-tengah kehidupan di antara murid-murid yang lain, tampak Habib Hussein memiliki perilaku dan sifat-sifat yang lebih dari teman-temannya. Setiap ahli thariqah senantiasa memiliki panggilan untuk melakukan hijrah dalam rangka mensiarkan Islam ke belahan bumi Allah. Ketika beranjak dewasa, demi melaksanakan keinginan tersebut, Habib Hussein tidak kekurangan akal. Ia bergegas menghampiri para khalifah dan musafir yang sedang melaksanakan jual beli di pasar. Pada setiap hari Jumat, setelah dipastikan mendapat tumpangan dari salah seorang khalifah yang hendak bertolak ke India, maka Habib Hussein segera menghampiri ibunya untuk meminta izin. Walaupun dengan berat hati, sang ibu harus melepaskan dan merelakan kepergian putranya. Habib Hussein mencoba membesarkan hati ibunya sambil berkata, "Janganlah takut dan berkecil hati, apapun akan kuhadapi. Senantiasa bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Ia bersama kita." Akhirnya berangkatlah Habib Hussein menuju daratan India. Sampailah Habib Hussein di sebuah kota bernama Surati atau lebih kenal Gujarat. Sedangkan penduduknya beragama Buddha. Mulailah Habib Hussein mensiarkan Islam di kota tersebut dan kota-kota sekitarnya. Kedatangan Habib Hussein di kota tersebut membawa rahmatan lil alamin, karena daerah yang asalnya kering dan tandus, kemudian dengan kebesaran Allah, maka berubahlah menjadi daerah yang subur. Agama Islam pun tumbuh berkembang. Hingga kini belum ditemukan sumber yang pasti berapa lama Habib Hussein bermukim di dia. Tidak lama kemudian, beliau melanjutkan misi hijrahnya menuju wilayah Asia Tenggara hingga sampai di Pulau Jawa dan menetap di kota Batavia, sebutan kota Jakarta tempo dulu. Batavia adalah pusat pemerintahan Belanda dan pelabuhannya Sunda Kelapa. Pada tahun 1736 Masehi, datanglah Habib Hussein bersama para pedagang dari Gujarat di pelabuhan Sunda Kelapa. Disinilah persinggahan terakhir dalam mensiarkan Islam. Beliau mendirikan surau sebagai pusat pengembangan ajaran Islam. Beliau banyak dikunjungi bukan saja dari daerah sekitarnya, melainkan juga datang dari berbagai daerah untuk belajar Islam, atau banyak juga yang datang untuk didoakan. Pesatnya pertumbuhan dan minat orang yang datang untuk belajar agama Islam ke Habib Hussein mengundang kesinisan dan kekhawatiran dari pemerintah POC yang dipandang akan mengganggu ketertiban dan keamanan. Akhirnya Habib Hussein beserta beberapa pengikut utamanya dijatuhi hukuman dan ditahan di penjara Glodok. Tembok dan terali besi tidak dapat menghentikan peran Habib Hussein dan mensiarkan Islam. Walau di kerangkeng tahanan, beliau tetap mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dan tuntunan Islam. Namun, setelah penguasa hukum Belanda melihat karomah Habib Hussein, maka mereka menjadi gentar dan akhirnya beliau dan para pengikutnya dibebaskan. Karomah merupakan tanda-tanda kebenaran, sikap dan tingkah laku seseorang yang merupakan anugerah Allah karena ketakwaannya.
Demikianlah profil dari Habib Hussein Luar Batang, dan data ini kami kutip dari buku riwayat singkat dan Karomah Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus dengan penulis Said Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan dari riwayat beliau. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita tujukan pada para sholihin, wabil khusus pada Sahibul Maqam Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus, juga pada para orang tua kita yang telah tiada, yang telah mendahului kita, berpulang para Allah, dan insyaallah